kita lanjutkan kajian Al-Qawaid Al-Asasiyah di Ulumul Quran yang ditulis oleh Al-Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi jami'i masyayikhina wa asatidatina fid daraini amin. Kita masuk ke pembahasan Gharibul Quran. Qa'idatun fi ma'rifati gharibihi. Kaidah di dalam mengetahui Gharibul Quran. Apa itu Gharibul Quran? Gharibul Quran sebagaimana yang akan dijelaskan di sini itu adalah kata-kata di dalam Al-Quran, ataupun bukan hanya kata-kata saja, tetapi jumlah, ya, jumlah atau kalimat di dalam Al-Quran yang maknanya tidak diketahui banyak orang. Ya, karena al-faz di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua dari segi gharib atau tidaknya. Satu yang diketahui oleh banyak orang. Ketika kita mengatakan qala misalkan, ya, qala yaqulu, selaku senawar, arti qala kan berkata artinya kalau qala. Tetapi maraksa disebut jauh aswar, ya, aswar itu kan banyak yang tidak tahu, atau az-zaqu atau min rizli, ya, rizli itu kan banyak yang tidak tahu apa artinya, ya, apa arti dari kata tersebut. Maka dibagi menjadi dua. Ada yang biasa banyak orang tahu, yang kedua ada yang hanya sedikit yang tahu. Orang yang mempunyai penguasaan bahasa yang kaya, itulah yang tahu arti daripada kata-kata tersebut atau kalimat-kalimat tersebut. Ya, jadi Gharibul Quran terkadang ini gharib menurut kita, tetapi tidak gharib menurut orang lain. Ya, terkadang gharib menurut kita, tetapi tidak gharib menurut orang lain. Makanya ini amrun nisbi, kata para ulama, ya, amrun nisbi. Apa arti nisbi? Nisbi itu bahasa Indonesia, ya, amrun nisbi, nisbah. Bin nisbati ini hadhil lafzatu gharibah. Amma bin nisbati li ghairi faqad takunu gharibah wa qad takunu laysat gharibah. Ya, kalau saya ini aneh, tetapi menurut orang lain bisa saja aneh, bisa saja tidak aneh. Ya, jadi amrun nisbi, relatif. Kalau bahasa Indonesia itu relatif. Ya, relatif. Terkadang ini aneh menurut saya, menurut orang lain tidak aneh. Ya, misalnya kata-kata yang seperti tadi kita sebutkan itu aneh menurut kita karena jarang kita dengar, jarang kita ucapkan pada keseharian kita. Tetapi menurut orang yang ahli di dalam bahasa itu bukanlah hal yang aneh. Ya, jadi ini Gharibul Quran. Dan para ulama itu luar biasanya, para ulama kita sudah menulis tentang Gharibul Quran sejak dahulu. Ya, sejak dahulu, bahkan dari sejak zaman sahabat. Kita akan baca nanti bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu sudah menjelaskan beberapa al-kalimat al-gharibah fil Quran al-Karim. Ya, beliau jelaskan berdalil dengan syair-syair dari Arab. Ya, jadi dari dahulu kala sampai sekarang juga luar biasa, masih saja tetap ditulis. Ya, banyak sekali kitab-kitab Gharibul Quran. Kemarin sudah saya sebutkan beberapa kitab tentang Gharibul Quran, yaitu yang paling terkenal tentu itu adalah kitab Al-Mufradat, karya daripada Ar-Raghib Al-Asbahani. Ya, Imam Ar-Raghib Al-Asbahani. Ya, itu adalah karya yang paling terkenal dan termasuk yang paling baik. Al-Mufradat namanya, ya, Al-Mufradat, karya daripada Imam Ar-Raghib Al-Asbahani.
atau mufradat gharibil Quran. Ya ini para enggak tahu. Tetapi yang terkenal al-mufradat. Kemudian untuk masa sekarang itu ada kitab namanya Al-Mu'jam Al-Istiqaqi Al-Mu'assal li Al-Fadhil Qur'anil Karim. Itu sudah saya sebutkan minggu yang lalu, yang ditulis oleh guru daripada guru-guru kita di Mesir sana, Profesor Dr. Muhammad Hasan Jabal. Itu ahli bahasa terkenal yang mendunia. Memang karya-karya beliau termasuk karya yang paling monumental itu adalah kitab beliau yang bernama Al-Mu'jamul Istiqaqiyul Mu'affal li Al-Fadhil Qur'anil Karim. Itu penting untuk kita miliki karena akan memperjelas pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ya, dan masih banyak karya-karya yang lain. Bahkan para ulama kita menyebutkan ada buku yang menyebutkan di sana, menyebutkan seluruh kitab-kitab yang ditulis di dalam ulumul Quran. Di dalam gharib saja satu maudhu, ya, di maudhu'in wahid, di dalam satu maudhu, di dalam satu tema itu gharibul Quran lebih dari 50 kitab. Lebih dari 50 kitab. Ya, hanya di dalam satu tema, fi maudhu'in wahid min mawadhi' ulumil Qur'anil Karim, huwa gharibul Qur'an, akthar min 50 musannafan, lebih dari 50 kitab. Bayangkan, ini dalam satu tema, belum tema-tema yang lain. Jadi ini menunjukkan begitu kaya khazanah ilmiah kita dari segi Al-Quran, itu luar biasa. Ya, kita itu sangat kaya. Indana sarwah kabirah. Ya, kita mempunyai kekayaan yang sangat besar. Kalian sakit mau baca ya, masih banyak kitab-kitab yang lain yang lebih besar, yang lebih ini, yang lebih sempurna, yang lebih banyak manfaatnya, banyak faedah di dalamnya yang perlu kita baca minimal angka baru disebut arang-arang. Ya, Imam As-Suyuti biasanya di awal kalau menyebutkan satu tema masalah gharibul Quran misalkan, maka beliau akan sebutkan siapa-siapa saja para ulama yang telah menulis di dalam tema ini dan kitab-kitab apa saja mereka tulis. Minimal kita tahu nama kita, sehingga kita tahu nama kitabnya, kita tahu tema apa yang ditulis dalam kitab tersebut, sehingga kita itu mempunyai kemauan, kita itu mempunyai keinginan untuk membaca isi daripada kitab-kitab tersebut. Ya, jadi kalau antum nanti menemukan satu kata yang aneh, tinggal antum cari di kitab-kitab tadi. Ya, di kitab Al-Mufradat Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, atau kitab Al-Mu'jam Al-Istiqaqi Al-Mu'assal li Al-Fadhil Qur'anil Karim karya Dr. Muhammad Hasan Jabal. Minimal antum tahu nama kitabnya, tahu nama penulisnya. Ya, walaupun belum dibaca semuanya. Jelas ini ya? Nah, jadi seperti itu. Al-Gharibu, apa itu Al-Gharib? Wal lafzul ladzi yahtaju ila al-bahthi an ma'nahu fil lughah. Gharib itu adalah lafaz alladzi yahtaju, yang memerlukan ila al-bahthi, untuk dicari an ma'nahu, tentang maknanya fil lughah, di dalam bahasa Arab. Ya, jadi gharib. Kalau dulu mungkin tidak gharib, sekarang karena kita jauh dari bahasa Arab, kita itu tidak sering menggunakan bahasa Arab, maka terasa asing. Gharib jadinya kata tersebut. Ya, dari mana kita tahu terus makna-makna ini? Dari bahasa. Di mana kita dapat membacanya? Wa marji'uhu, kita akan kembali merujuk kepada an-naqlu, dinukilkan di dalam syair-syair orang Arab. Wal kutubul musannafatu fihi, dan kitab-kitab yang ditulis tentang tema gharibul Quran. Salah satunya sudah kita sebutkan namanya tadi. Apa nama kitabnya? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, Al-Mufradat. Al-Mufradat. Ya, Al-Mufradat. Wa yanbaghi al-i'tina'u bihi. Ya, dianjurkan, sudah sepantasnya untuk al-i'tina. Al-i'tina itu diperhatikan. Nah,
Artinya i'tana, ya'tani, dari kata inayah, ana ya'ni, ya, i'tana, ya'tani. Mana dalilnya kenapa kita diperlukan, dianjurkan untuk mencari tentang makna-makna daripada lafaz-lafaz Al-Quran? Faqad akhraj al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi, Ahmad ibn Husain al-Baihaqi, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr marfu'an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? A'riful Qur'ana wal tamisu ghara'ibah. Nah, itu artinya a'riful Qur'an. Apa arti a'riful Qur'an? Al-i'rab di sini bukan artinya i'rab yang kita ketahui biasa seperti itu, enggak. Tetapi yang dimaksud dengan i'rab di sini adalah mengetahui makna daripada lafaz-lafaznya. Ia dengan i'rab. Ya, al-i'rab itu artinya al-idah. A'raba yu'ribu itu artinya awdaha yudihu, mengeluarkan apa yang masih tersimpan di dalam hatinya, itu namanya a'raba, mengutarakan apa yang ada di dalam dirinya. Itu arti a'raba. Sehingga a'ribul Qur'an bukan i'rab, nahu itu bukan. Ini juga termasuk gharib, berarti ya, termasuk kata yang gharib. Karena apa? Maknanya yang kita tahu sekarang beda dengan makna yang diinginkan di dalam hadis ini. Kalau i'rab itu kan menjelaskan huruf terakhir, harokat daripada huruf terakhir. Itu kan i'rab yang kita kenal, kan? Ya, i'rab yang kita kenal. Kenapa dia marfu, kenapa macam. Tetapi yang dianjurkan di sini ini bukan i'rab yang di dalam ilmu nahwu tersebut. Terus apa yang diinginkan? Al-i'rab di sini artinya mengetahui makna daripada Al-Quran. Wal tamisu gharaibah. Iltamasa yaltamisu itu artinya menyelidiki, mencari. Kita selidiki gharaib Al-Quran itu. Gharib itu jamaknya gharaib. Jelas ya? A'ribul Qur'ana wal tamisu gharaibah. Ini ada di kitab Syu'abul Iman. Ada juga hadis satu lagi, wa akhraja min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma marfu'a, man qara'a al-Qur'ana, siapa membaca Al-Qur'an, fa a'raba fi qira'atihi, dia memperjelas bacaannya, maka apa? Kana lahu bi kulli harfin minhu 20 hasanah. Jadi dia tahu makna daripada apa yang dia baca. Ya, dia tahu makna apa yang dia baca, bukan sekedar membaca. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatin lumazah. Apa itu humazah? Apa itu lumazah? Enggak tahu artinya. Dapat kita pahala, dapat kita pahala. Ya, karena qiraatul Quran ibadah juga, tetapi mengetahui makna Al-Quran itu tentu mempunyai nilai lebih. Kayaknya kana lahu bi kulli harfin minhu 20 hasanah, 20 kebaikan. Kalau sekedar membaca itu kan 10 kebaikan. Ya, wa man qara'a bi ghairi i'rab, kalau saya membaca tanpa i'rab, tanpa dia tahu maknanya, kana lahu bi kulli harfin, setiap satu huruf dia akan mendapatkan berapa? 10 hasanah, 10 kebaikan. Nah, jadi kita itu mencari yang lebih baik. Apalagi kita ini belajar di pondok pesantren. Maka sepulang kita akan ditanya, apa artinya ini Ustaz? Apa artinya ini? Nggak tahu kita artinya, padahal sudah bertahun-tahun di pondok. Ya. Nah, apa arti al-i'rab? Makanya beliau katakan wal muradu bi i'rabihi. Apa artinya? Coba baca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bi'irabihi ma'rifatu ma'ani al-fadhi wa laysa al-muradu bihi al-i'raba al-mustalah alayhi 'inda an-nuhati wa huwa ma yuqabilu al-'an. Aywa, ini yang saya sebutkan tadi kan, ma'rifatu ma'ani al-fadhi, mengetahui makna setiap lafaz Al-Quran. Walisan muradu bil i'rab al-mustalah alaihi 'inda an-nuhat, bukan yang kita kenal di dalam ilmu nahwu. Nuhat itu jamak dari kata
kata apa? Naha yanhu isim fi'ilnya apa? Nahin. Ya, nahin. Maka jamaknya nuha. Qadha yaqdi qadin, qudha. Ya. Jadi itu jamak dikata nahin, nuha, ulama nahu. Apa yang huwa ma yuqabilul lahna? Al-lahn itu artinya kesalahan di dalam membaca. Ya, kesalahan di dalam mengucapkan. Ra'aitu amrun misalkan. Ya, ra'aitu zaidun, ra'aitu zaidan, itu lahnun, kesalahan. Ya, kalau zaidan itu makanya i'rab yang bagus. Ya, itu dalam nahwu, tetapi i'rab yang dimaksud di sini adalah ma'rifatu ma'ani al-fadhi. Jadi jangan salah ketika antum nanti menemukan hadis ini, jangan kira ini anjuran untuk nahwu, tidak. Di sini artinya adalah anjuran untuk mengetahui gharibul Quran. Nah, لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها. نعم، لأن القراءة مع فقده مع فقد الإعراب يا مع فقد الإعراب ليست قراءة ولا ثواب فيها. Bukanlah bacaan. Kalau bacaannya itu salah-salah, maka itu bukanlah bacaan, wala thawaba fiha, dan tidak ada pahalanya di sana. Ya, tidak ada pahalanya. Walaupun ini bukan secara mutlak, ya, bukan secara mutlak. Ketika disebutkan seperti ini, tentu Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan tidak memaksudkan bahwa kan hadis yang mengatakan bahwa walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi huwa 'alaihi syaqqun lahu ajra. Dia mendapatkan 2 pahala. Kalau al-mahir bil Qur'an, yang mahir di dalam Al-Quran itu bersama dengan as-safaratil kiramil bararah, para malaikat yang mulia, yang baik. Sementara orang yang tidak mahir, masih salah-salah membaca, tetapi dia masih berusaha untuk bagus bacaannya, memperbaiki bacaannya, maka dia itu istilahnya yatata'ta'u atau yuta'ti'u bihi wa huwa 'alaihi syaqqun, masih berat, tetapi dia itu terus belajar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Quran dan pahala dia berusaha untuk belajar. Ya, jadi tidak secara mutlak la thawaba fiha, tidak ada pahalanya, enggak. Ya, la thawaba. Ini caranya kita membaca. Jadi ketika kita membaca, tentu ada hal-hal yang apabila kurang jelas maka kita perjelas. Apabila ada hal yang kurang tepat, maka kita arahkan kepada makna yang tepat. Ya, jadi bukan sekedar yang ada di buku langsung kita terima, yang ada di buku langsung kita terima. Ya, tidak seperti itu seorang talibul ilm. Ya, boleh kita mengkritiki apa yang ada di buku tersebut, tetapi setelah kita mempunyai kapasitas, lamun wah tahu, ya dek noak-noak, ya jangan asal-asal. Nah, وعلى القائد في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفهم وعدم الخوض بالظن فأولئك الصحابة والعرب. وعلى القائد في ذلك خاض يخوض. Ya, itu artinya apa? Kunna nakhudu ma'al qaidi. Khada yakhudu itu artinya menyelam. Ya, menyelam atau memperdalam. Kalau ingin al-qaid fi dzalika, kalau ingin menafsirkan Al-Qur'an, ingin memperdalam ilmu Al-Qur'an, ingin menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, lafaz-lafaz Al-Qur'an, maka dia harus apa? At-tasabbut. Dia itu harus memperjelas betul atau tidak. Waruju'u ila kutubi ahli fan, merujuk kepada kitab-kitab para ulama ahli fan, ya ahli di dalam fan tersebut. Wa adamul khawdi birdhan, jangan sampai dia itu tiba-tiba hanya sepertinya maknanya seperti itu. Ini dhan namanya, bukan ilm. Tidak boleh di dalam Al-Quran. Ya, jangan kita memakai awan, kira-kira, sepertinya, badek, jangan. Ya, harus dengan al-ilm. Paham? Mana contohnya? Kita akan lihat bagaimana para sahabat
takut untuk menjelaskan satu hal yang mereka itu sebenarnya ahli. Ya, mereka itu ahli, bahasa mereka itu adalah bahasa Arab yang mereka itu adalah paling fasih. Mereka itu sudah berada di puncak kefasihan bahasa Arab. Tetapi ketika ada satu kata saja yang mereka belum pahami, maka mereka itu memilih untuk diam. Ya, tidak berani berkata-kata. Kita akan lihat. Nah, ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita, jangan sampai kita itu asal ngomong. Ketika sudah ngomong, baru menyesal. Ya, ternyata salah yang kita ucapkan. Nah, فهؤلاء الصحابة وهم العرب العرباء وأصحاب العرباء وهم العرب العرباء وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا. Aywa, ini contoh dari para sahabat kita. Wahumul muqtada bihim fi kulli amrin. As-sahabatu wahumul arabul arba. Orang Arab yang sangat tentang kearabannya. Wa ashabul lughatil fusha. Bahasa mereka itu sangat fasih. Wa man nazala al-Qur'anu alaihim. Al-Qur'an itu diturunkan, mereka menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Mereka yang bertanya kepada Rasulullah, wa yas'alunaka qul, kata. Ya, sahabat yang menyaksikan turunnya Al-Quran, wa bilughatihim, dengan bahasa mereka Al-Quran diturunkan, tetapi tidak sedikit mereka itu tawaqqafu, mereka memilih untuk tawaqquf, diam, tidak berkata apa-apa di al-fadhil, di dalam lafaz-lafaz lam ya'rifu ma'naha. Mereka itu bukan tidak tahu artinya, tetapi mereka itu belum tahu mana makna yang diinginkan. Karena makna dari lafaz tersebut banyak. Yang mana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Maka mereka itu diam di sana. Apakah bisa saja satu makna yang diinginkan Allah atau mungkin semua maknanya? Falam yaqulu fiha syai'an. Mereka tidak mengatakan fiha fi hadhil alfaz syai'an. Mereka tidak berani untuk berkomentar. Ya, mari kita renungi ini ya. Mari kita renungi dan kita bandingkan dengan fakta di dunia saat ini. Setiap isu ada, langsung semua komentar. Ya, langsung semua komentar seakan-akan dia itu paling ahli di dalamnya. Ya, ini mulut perlu ada kuncinya. Jangan setiap hal kita komentari, tidak. Ini pelajaran bagi kita, apalagi sekarang di media sosial itu luar biasa. Ya, luar biasa. Siapa saja mau nulis tentang apa terserah. Ya, jadi harus kita jaga diri kita. Nah, وأخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني أي أرض تقلني إن أنا قلت تقلني إن أنا قلت في كتاب إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. Nah, ini contohnya sekarang. Tadi kan secara umum sahabat itu seperti itu. Mana buktinya? Ini buktinya. Wa akhraja Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, salah satu ulama besar. Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Sallam punya kitab namanya Fadailul Quran, dan banyak kitab-kitab beliau yang lainnya. Fil Fadail Quran an Ibrahim At-Taimi, salah satu daripada tabi'in. Apa kata Ibrahim At-Taimi? Memisahkan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia di umat ini. Ya, keilmuannya itu paling tinggi, diakui oleh Nabi. Semuanya mengakui kemuliaan Abu Bakar. Anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu su'ila an qaulihi ta'ala, ditanya tentang wa fakihatan wa abba. Apa itu abba?
Ya, wa fakihah kita tahu buah-buahan yang kita makan. Nah, apa itu al-ab? Ya, apa itu al-ab? Maka beliau berkata apa? Beliau tidak tahu arti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau tahu makna-makna dari kata al-ab. Al-ab kalau kita melihat terjemah itu adalah rumputan, ya, tumbuhan-tumbuhan. Fakihah itu kan buah-buahan yang dimakan oleh manusia, dan al-ab itu adalah makanan selain manusia, yaitu hewan-hewan, rumput-rumput, daun-daun, itu namanya al-ab. Ya, wa fakihatan wa abban. Tetapi rumput mana yang dimaksud, seperti apa warnanya, seperti apa jenis dan bentuknya, itu beliau belum tahu. Ya, beliau tidak tahu yang mana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mana secara umum dari kata al-ab itu adalah tumbuhan, rumput-rumput. Ya, tahu beliau, bukan beliau tidak tahu. Tetapi yang mana yang diinginkan oleh Allah itu yang beliau tidak tahu, dan beliau tidak berani untuk menentukan ini yang diinginkan oleh Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Maka apa kata beliau? Ayu sama itu zilluni, langit mana yang akan menaungiku? Ya, awalla yudhillu al-irlal, itu artinya menaungi. Wa ayu ardin tukilluni, bumi mana yang akan mengangkatku? Ya, aqalla yukillu. In ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Ya, langit mana yang akan menaungiku, dan bumi mana yang akan mengangkatku apabila aku berkata di dalam kitab Allah sesuatu yang tidak aku ketahui. Dan berani, beliau tidak berani, ya, mengatakan sesuatu yang tidak beliau ketahui. Sekarang yang selanjutnya, وأخرج عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأكل؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. لهو التكلف. وأخرج عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قرأ على المنبر sedang khutbah وفاكهة وأبا, ayat yang sama juga beliau baca seperti Abu Bakar. فقال هذه الفاكهة قد عرفناها, kalau fakihah kita sudah tahu. Famal ab, raja'a ila nafsihi, setelah beliau memikirkan lama maka beliau kembali kepada dirinya dan beliau mengatakan, inna hadza lahu at-takalluf ya Umar, inilah yang dinamakan takalluf, berlebih-lebihan. Kita tahu maknanya, ya sudah, secara umum tidak perlu kita itu sampai menentukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh kita tidak tahu hakikat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya takalluf. Ya, itu namanya takalluf. Dan satu hal yang penting juga kita ketahui di sini, jangan sampai kita mengira bahwa para sahabat Abu Bakar dan Umar itu tidak tahu makna daripada ayat ini. Tidak, tetapi ini pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai kita itu tergesa-gesa ketika mengucapkan sesuatu maklumat yang belum kita ketahui secara utuh. Lebih baik kita terdiam sebentar, mencari, bahkan kalau lama kita mencari tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Dan satu hal yang lain, kenapa beliau-beliau ini sampai seperti ini? Karena yang dimaksud daripada Al-Quran itu adalah pengamalannya. Ya, kita di sini disebutkan wa fakihatan wa abba, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan disebutkan. Ya, di sini Allah sedang menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Yang dimaksud dari penyebutan ini adalah agar kita itu bersyukur. Syukur katundi, tapi begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh ayat ini, bukan sekedar menentukan rumput mana, warna apa, jenis apa. Itu adalah hal yang jauh di luar daripada yang dimaksud oleh Al-Quran. Ya, paham ini ya?
Nah, yang ketiga, kuntu la adri ma fatiris samawati hatta atani a'rabiyani yahtasimani fi bi'r faqala ahaduhuma ana fatartuha yaqulu ana ibtada'atuha. Nah, ini contoh yang ketiga. Wa akhraja min tariqi Mujahid, dari jalur Mujahid bin Jabr, murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, apa kata Ibnu Abbas? Kuntu la adri ma fatiris samawat. Saya tidak tahu apa arti fatiris samawat. Ya, kenapa beliau tidak tahu? Karena beliau itu orang Mekah, dan orang Mekah itu tidak menggunakan kata fatir, jarang. Ya, hatta di Arabiyani, sampai ternyata ada dua orang Arab Badui yahtasimani fi bi'rin, mereka itu sedang memperkelahikan, memperseterukan, ya kan bersiap. Arab Bawon ada sumur, mereka itu memperebutkan sumur tersebut, siapa yang berhak untuk memiliki sumur tersebut. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang daripada Arab Badui yang bukan orang Mekah ini berkata, ana fatartuha, saya yang membuat sumur ini. Ya, anak tadak Tuhan, saya yang memulai sumur ini, maka saya yang berhak. Di sanalah Ibnu Abbas baru mengerti bahwa arti dari kata fatiris samawat itu adalah menciptakan bumi dan langit. Ya, pencipta daripada langit dan bumi. Sebelumnya beliau itu hanya mungkin tahu khaliqus samawat. Beliau tidak mengetahui ada kata lain fatiris samawat. Ya, karena kata fatir itu tidak terlalu populer di Mekah, sehingga beliau tidak tahu makna seluruhnya. Walaupun mungkin pernah beliau mendengar sekali dua kali. Ya, seperti kita misalnya ada bahasa-bahasa halus, kan? Bahasa-bahasa halus di Lombok ini kan jarang kita dengar, sehingga ketika kita mendengarkannya kita tidak tahu apa artinya. Ya, tukul misalnya, kan? Melinggi, jarang terkadu, kan? Ya, jarang kita pakai, maka itu aneh jadinya. Ya, nah, contoh yang lain lagi. Wa akhraja Ibnu Jarir an Sa'id bin Jabir an Jubair bin Jubair an Sa'id Ibna, ya. Falam yujib, kalau yajib itu tidak wajib. Kalau falam yujib itu menjawab. Nah, wa akhraja Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari an Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, salah satu daripada min kibar tabi'in, annahu su'ila an qawlihi, beliau ditanya tentang makna dari kata wa hanana. Apa arti hanana? Maka beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, faqala sa'altu an, enggak tahu. Ibnu Jubair, seorang ulama tabi'in, itu tidak tahu apa arti wahanana, sehingga beliau bertanya kepada gurunya yang lebih ahli daripada dia, yaitu Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya sa'altu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ternyata Ibnu Abbas sudah tidak tahu. Falam yujib biha syai'a, padahal maknanya secara umum hanan itu artinya rahmat, lembut. Ya, para yujib biha syai'an, beliau itu tidak menjawab apapun. Ini pelajaran seorang Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil, ahli dalam Al-Qur'an, habrul ummah wa bahrul ummah. Ketika ditanya tentang sesuatu dalam Al-Qur'an, kalau beliau tidak tahu, iya, maka kita terutama sudah hafal Quran misalkan,
ya, langsung berfatwa ketika ditanya, malu ketika ditanya dan dia tidak tahu. Lebih malu kita di depan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya nanti kelak di akhirat, kenapa kamu menjawab sesuatu yang tidak kamu ketahui, asal menjawab. Jangan sampai seperti itu. Ya, contoh yang selanjutnya. وأخرج الفريابي وأخرج الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب. Jadi nama-nama ini bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu? Karena kita sering membaca. Jadi ketika kita kurang membaca, mungkin pertama kali kita baca tidak apa-apa salah. Tetapi kalau kita sering membaca, sering kita temukan, maka di sana kita akan terbiasa. Simak bin Harb. Nah. Simak bin Harb. Nanti terima kasih dari Abbas radhiyallahu anhu. Wa hananan wal awwab wa waraqin. Nah, jadi wa akhrajal Firyabi حدثنا إسرائيل وقال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. Apa kata Ibnu Abbas? Kullul Qur'ani a'lamu. Semua lafaz-lafaz Al-Quran itu saya tahu, illa arba'at, kecuali 4 katanya. Apa itu? Rizli, Hananan, Awwah, dan Ar-Raqib. Saya itu tidak tahu makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala persisnya seperti apa. Walaupun beliau tahu secara umum maknanya, ya. Jadi ini contoh dari para sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas. Ya, ada beberapa hal yang mereka itu tidak tahu, maka mereka diam. Pelajarannya bagi kita apa? Ketika kita tidak tahu, katakan tidak tahu dan diam. Ya, jangan terlalu banyak berbicara sehingga kita salah. Ya. Kenapa kok bisa aneh? Tadi kan saya katakan. Ya, kenapa kok bisa aneh? Mungkin kata-kata ini jarang digunakan, tidak populer di Makkah atau di Madinah, sehingga mereka tidak tahu. Arak sakit hadis tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana diceritakan di sana ada 2 orang perempuan membawa 1 anak, memperebutkan 1 anak. Pernah mungkin antum dengar cerita ini, ya, memperebutkan 1 anak. Maka ketika datang ke Nabi Sulaiman, saya yang memiliki anak ini, saya, katanya kan. Ada 2 perempuan, ya, ada 2 perempuan yang mengaku bahwa itu adalah anak dia. Maka Nabi Sulaiman berkata, kalau kalian berdua mengaku itu adalah anak kalian berdua, maka mari kita penggal menjadi 2, padan setengah. Ya, kamu setengah, kamu setengah. Maka langsung salah satu daripada perempuan itu mengatakan, jangan. Lebih baik anak itu biarkan saja seperti itu, biarkan untuk perempuan yang ini, katanya. Kata perempuan yang salah satunya. Yang satunya diam saja ketika anak itu ingin dibelah menjadi 2. Maka langsung Nabi Sulaiman berkata, anak ini milik kamu, bukan milik dia yang diam itu. Karena kalau memang benar itu adalah ibunya, sudah pasti dia itu akan sangat sayang kepada anak tersebut, sehingga dia akan mengorbankan dirinya. Yang penting anaknya selamat. Ya, nggak apa-apa diambil oleh orang lain, asal anak saya hidup, tidak dipenggal menjadi 2, tidak dibelah menjadi 2. Nah, di sana Nabi SAW menyebutkan 1 lafaz. Itu dibisikin, kata Nabi Sulaiman. Datangkan sikin. Kita tahu sikin itu artinya apa? Pisau, ya. Sikin itu artinya pisau. Kata Sayyidina Anas bin Malik, dan ini di Madinah. Beliau berkata, kami di Madinah tidak tahu apa itu sikin. Yang kami tahu itu adalah, kalau pisau yang kami sebut itu adalah mudiyah. Ya, mudiyatun. Al-mudiyah itu artinya sikin juga, tetapi itu saja yang terkenal, yang populer di Madinah. Sementara kata sikin yang artinya juga pisau tidak populer di Madinah. Sehingga Sayyidina Anas berkata, baru pertama kali saya mendengar kata sikin dari Rasulullah. Ma kunna na'rifu sikin. Ya, kami itu hanya mengetahui ma kunna na'rifu illal mudiyah.
Yang kami tahu sikit itu adalah bahasanya orang Ansor pada waktu itu adalah mudiyah, artinya sikit. Ya, jadi itu menunjukkan bagaimana bahasa itu pada mana itu masih misalnya ini sudah, ini tekan jongga, pojok. Tetapi orang Lombok Timur apa arti sudah? Mesa, ya mesa. Artinya kan sendiri juga. Artinya juga sendiri, sama saja. Mesa sudah. Ya, jadi aneh menurut mereka, tidak aneh menurut kita. Itu contoh lain, ya, contoh lain. Nah, sekarang apa faedah mengetahui gharibul Quran? Nah, Fawaidul ma'rifatul gharib.